two, man. He's on uncertain legs right now and a big uppercut. Still flailing. Shots, and down he goes. A body shot, a big body shot. Rio's crouching over, and he finally takes. Let's go, Inoue! I'm ready, let's go! 자, 코너로 몰아세우고 있는 이노우에. 자, 다운이에요. Nearly Inoue has it ready to go to the body. Yup, there it is. Dunia tinju akan kembali menyaksikan sebuah pertarungan akbar dan besar yang sangat dinanti-nantikan. Dua petinju elit dari divisi Bantam Super akan saling berhadapan dalam duel perebutan gelar juara dunia yang diprediksi akan penuh dengan tensi dan teknik tinggi. Kedua orang itu adalah Naoya Monster Inoue versus Murojan Akhmadaliev. Naoya Inoue merupakan sang juara tak terbantahkan dari negara Sakura, Jepang, yang akan menghadapi penantang tangguh asal Uzbekistan, Murojan Akhmadaliev, dalam sebuah laga yang akan digelar pada 14 September 2025 di Nagoya, Jepang. Duel mereka ini bukanlah hanya sekedar duel biasa, namun duel mereka adalah duel yang akan penuh dengan gengsi, yang akan penuh dengan rekor dan ambisi untuk menjadi seorang legenda tinju sejati. Naoya Inoue yang kita kenal dengan julukan The Monster KO adalah salah satu petinju paling berbakat, paling dominan dalam sejarah tinju modern dan merupakan bintang dalam pound for pound. Ia lahir di Yokohama, Jepang, yang membuktikan jika Inoue telah mendobrak berbagai divisi dengan gaya bertarungnya yang sangat agresif namun sangat teknis. Kombinasi kecepatan, kekuatan pukulan, dan kecerdasannya di atas ring telah membuatnya menjadi sebuah ancaman dimanapun dia bertarung dan melawan siapapun. Per Agustus 2025 ini, Naoya Inoue juga telah memiliki rekor profesional dengan sangat sempurna, yaitu 27 kemenangan tanpa sekalipun menelan kekalahan, di mana 24 kemenangannya didapatkan dengan kemenangan KO, rekor yang sangat luar biasa. Inoue adalah juara dunia di 4 divisi yang berbeda, dan saat ini Naoya Inoue memegang 4 sabuk, yaitu sabuk WBC, WBA Super, IBF, dan WBO di Bantam Super. Dominasi Inoue di kelas ini juga telah mengukuhkannya sebagai juara yang tak terbantahkan, dan tentu saja menjadikannya target utama para penantang-penantang lain yang menginginkan gelar di tangannya. Naoya Inoue juga dikenal karena kemampuannya untuk menganalisis pergerakan lawan dan menghabisinya dalam waktu yang cukup singkat. Ia tidak hanya petinju biasa, dia pernah mengalahkan para jagoan-jagoan dengan nama-nama besar seperti Onita Donaire dan Stephen Fulton yang tentu saja pernah merasakan bagaimana keganasan pukulan dari petinju kecil ini. 자, 다운이에요. Di sisi lain, lawannya yaitu Murojan Akhmadaliev atau sering dipanggil dengan MG adalah seorang petinju berbakat asal negara Uzbekistan yang juga memiliki reputasi yang sangat mengagumkan. Mantan juara dunia WBA dan IBF di kelas Bantam Super ini adalah seorang petinju kidal dengan gaya bertarungnya yang dikenal sangat agresif dan sangat disiplin dalam strategi pertarungan. Hingga pertengahan 2025 ini, Akhmadaliev memiliki catatan rekor dengan 13 kemenangan dan menelan 1 kekalahan, di mana 9 kemenangannya didapatkan dengan kemenangan KO. Satu-satunya kekalahan Akhmadaliev didapatkan secara kontroversi saat dia kehilangan sabuknya pada laga tipis saat melawan Marlon Tapales. Namun demikian, sejak saat itu dia berhasil bangkit kembali dengan serangkaian kemenangan meyakinkan, di mana hal itu tentu saja membuktikan bahwa Murojan Akhmadaliev masih layak untuk berada di puncak panggung tinju dunia.
Untuk diketahui saja, jika Ahmad Dalif juga merupakan mantan peraih medali perunggu di Olimpiade Rio tahun 2016, di mana hal itu juga menunjukkan bahwa dia memiliki dasar amatir yang sangat kuat. Kekuatan pukulannya dan kecepatannya telah membuatnya menjadi petinju dengan ancaman yang besar, bahkan untuk para petinju sekelas Naoya Inoue. Bagaimana perbandingan gaya bertarung keduanya? Ya, pertarungan ini mempertemukan dua gaya bertarung yang cukup berbeda. Naoya Inoue adalah petarung ortodoks dengan kecepatan kombinasinya yang luar biasa dan kemampuannya dalam membaca lawan dengan insting yang tajam. Dia juga sering memotong jarak dengan cepat dan menyerang dari sudut yang sulit ditebak. Di sisi lain, Morochon Ahmad Dalif bertarung dengan gaya kidal. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Naoya Inoue karena sudut serangan dari petinju kidal seringkali membuat lawan kesulitan dalam membaca pergerakan. Morochon Ahmad Dalif juga dikenal tahan pukul dan tidak mudah panik jika dia di bawah tekanan lawan. Maka, secara teknis, Naoya Inoue unggul dalam efisiensi pukulan dan variasi serangan. Namun, Ahmad Dalif juga unggul dalam daya tahan dan kemampuan untuk mengatur tempo pertarungan. Kemudian, bagaimana peluang mereka masing-masing untuk bisa mendapatkan kemenangan? Strateginya tentu sangat penting dan akan menjadi kunci untuk masing-masing petarung. Naoya Inoue tentu saja akan menjadi favorit menang, terutama karena faktor rekornya yang tak terkalahkan, pengalamannya dalam melawan petinju-petinju elit, dan dia akan bertarung di depan pendukungnya sendiri di Nagoya, Jepang. Dia juga memiliki momentum, reputasi, dan kepercayaan diri yang tinggi sebagai seorang juara sejati. Namun demikian, Morochon Ahmad Dalif juga bukan lawan yang sembarangan. Dia pernah memegang 2 sabuk juara dunia dan memiliki motivasi besar untuk bisa merebut kembali tahtanya yang hilang. Keberaniannya untuk menerima tantangan ini, yaitu bertarung di Jepang, tentu saja adalah sebagai bukti mentalitas seorang juara yang tak gentar dengan tekanan lawan. Jika saja Morochon Ahmad Dalif nanti mampu menghindari serangan awal Naoya Inoue dan memaksakan pertarungan hingga ronde-ronde akhir atau ronde 12, maka dia mempunyai peluang untuk mencuri angka, yaitu dengan kemenangan angka. Namun, jika dia lengah sedikit saja, maka Naoya Inoue akan bisa mengakhiri pertarungan tersebut dengan sangat cepat, lebih daripada dugaan para penggemar tinju. Sahabat tinju dunia, 14 September 2025 di Nagoya, Jepang akan menjadi momen bersejarah dalam dunia tinju, khususnya di bantam super. Apakah seorang Naoya Inoue, superstar Jepang, petinju kebanggaan Asia, akan kembali bisa membuktikan dominasinya sebagai monster sejati di atas ring tinju? Atau justru seorang petinju Uzbekistan, Morochon Ahmad Dalif, akan bisa membuat kejutan besar dan merebut kembali kejayaannya yang pernah hilang? Satu hal yang pasti, ini adalah pertarungan yang tentu saja tidak boleh dilewatkan oleh para penggemar tinju, di mana dua petinju terbaik saling bentrok di atas ring untuk menjadi satu juara sejati. Kita tunggu saja.